Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan dan memaparkan materi yang berjudul dampak zakat terhadap individu dan masyarakat. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, langsung saja. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Selain sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zakat memiliki peran penting dalam membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir serta menumbuhkan rasa syukur. Dengan menunaikan zakat, individu diharapkan dapat meningkatkan kualitas spiritualnya dan mempererat hubungan sosial dengan masyarakat sekitarnya. Dalam konteks sosial, zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi yang efektif. Penyaluran zakat yang tepat sasaran dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dana zakat yang terkelola dengan baik dapat digunakan untuk mendukung program-program pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi bagi kelompok marginal sehingga menciptakan masyarakat yang lebih adil dan harmonis. Adapun poin pertama yaitu landasan normatif zakat dalam Al-Quran. Dalam Quran Surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrojim, Bismillahirrohmanirrohim, Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim, inna shola'ataka sakanul lahum, wallahu sami'un alim. Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Selanjutnya poin B yaitu tafsir mufradat. Kata khudz berarti ambillah. Maksudnya adalah adanya perintah langsung kepada Nabi Muhammad untuk mengambil zakat dari kaum muslimin. Kata ini menunjukkan otoritas negara dalam pengelolaan zakat. Selanjutnya kata sodakoh secara umum berarti sedekah, namun dalam konteks ini merujuk pada zakat wajib. Selanjutnya kata tutahiruhum yang artinya membersihkan dari dosa, sifat kikir, dan cinta dunia. Selanjutnya kata tuzakihim yang artinya menyucikan jiwa dan harta, memperbaiki karakter sosial dan spiritual. Selanjutnya kata sholli alaihim yang berarti doakanlah mereka sebagai bentuk interaksi spiritual antara amil dan muzaki. Yang terakhir ialah kata sakanun yang artinya ketenangan jiwa atau efek psikologis yang ditimbulkan dari pengakuan dan doa atas amal baik mereka. Selanjutnya poin C yaitu asbabun nuzul dari surah At-Taubah ayat 103. Ayat ini diturunkan berkenaan dengan sahabat Abu Lubabah dan kawan-kawannya yang merasa bersalah atas kelalaian mereka dalam jihad. Mereka ingin bertaubat dengan menyerahkan sebagian harta mereka sebagai bentuk penyesalan dan kesungguhan. Rasulullah awalnya ragu menerima, namun ayat ini turun sebagai bentuk legalisasi zakat sebagai pembersih dosa dan mekanisme reintegrasi sosial. Ini memperkuat dimensi spiritual zakat sebagai sarana taubat sosial dan moral. Menurut Al-Qurtubi, asbabun nuzul ini menegaskan bahwa zakat adalah perintah langsung Allah untuk menyembuhkan moral umat, bukan sekadar derma sosial. Hal ini menunjukkan fungsi penyembuh, rekonsiliatif, dari zakat terhadap individu yang ingin kembali dalam kebaikan sosial dan agama. Selanjutnya poin D yaitu fikul ayat atau pemahaman hukum dan hikmah ayat. Yang pertama adalah kewajiban negara untuk mengelola zakat. Kata khudz, ambillah, menunjukkan bahwa zakat tidak hanya diserahkan secara sukarela, tapi memiliki aspek kelembagaan. Negara, amil berhak memungutnya, bahkan dengan paksaan jika perlu. Ini menjadi dasar pembentukan lembaga zakat resmi. Yang kedua adalah zakat sebagai tazkiyah, penyucian. Zakat menyucikan jiwa dari kekikiran, menyempurnakan ibadah, dan menumbuhkan empati. Hal ini menjadikan zakat sebagai salah satu rukun Islam yang berdampak langsung terhadap karakter personal dan sosial. Yang ketiga, doa sebagai pengakuan sosial. Doakanlah mereka, bukan sekadar ritual.
tapi bentuk pengakuan bahwa zakat mereka diterima dan dihargai. Dalam struktur masyarakat, hal ini membangun kepercayaan sosial dan kebersamaan spiritual. Yang keempat, konsekuensi menolak zakat. Berdasarkan ayat ini dan praktik sahabat, menolak zakat dianggap pemberontakan terhadap negara sebagaimana dahulu Khalifah Abu Bakar memerangi kaum murtad yang menolak zakat. Dan yang terakhir adalah keterkaitan zakat dengan kehidupan sosial. Doa Nabi menjadisakan ketenangan, artinya zakat menciptakan rasa aman, solidaritas, dan stabilitas dalam masyarakat. Tidak hanya menyembuhkan relasi vertikal dengan Tuhan, tetapi juga horizontal antar manusia. Selanjutnya poin E yaitu tafsir ekonomi klasik dan kontemporer. Yang pertama, pandangan klasik. Menurut Imam Al-Qurtubi, dalam tafsir Al-Jami' li Ahkam Al-Quran, Al-Qurtubi menegaskan bahwa ayat ini menjadi dalil kuat atas kewajiban zakat sebagai bentuk pengelolaan kekayaan umat. Beliau menyebut bahwa zakat berfungsi sebagai pembersih harta dan jiwa. Secara ekonomi, zakat dipandang sebagai instrumen distribusi kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan dalam masyarakat. Dalam konteks sosial, zakat melindungi kelompok miskin dari penelantaran dan menjamin keseimbangan antar kelas sosial. Sedangkan menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, dalam tafsir Al-Kabir, Ar-Razi menyoroti zakat dari dua sisi, spiritual dan sosial. Ia menyebut bahwa zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan juga berfungsi untuk mengokohkan hubungan sosial. Dari sisi ekonomi, ia melihat zakat sebagai bentuk kepedulian sistemik terhadap kesejahteraan masyarakat yang mencegah penumpukan kekayaan dan menciptakan harmoni ekonomi dalam komunitas muslim. Adapun menurut Ibnu Katsir, dalam tafsir Al-Quran Al-Ashim, Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini menjadi dasar pengambilan zakat oleh Rasulullah, menunjukkan bahwa zakat adalah kewajiban yang bersifat publik, bukan hanya tanggung jawab personal. Ia melihat pengelolaan zakat sebagai bagian dari sistem keuangan negara, di mana hasil zakat harus disalurkan kepada golongan yang berhak. Ini mencerminkan kesadaran kolektif akan pentingnya zakat sebagai instrumen keuangan publik dalam Islam. Yang kedua, pandangan kontemporer. Menurut Sayyid Qutb, dalam Fizilalil Quran, Sayyid Qutb memaknai zakat bukan hanya sebagai ibadah, tapi sebagai sistem keadilan sosial yang aktif. Ia melihat zakat sebagai cara untuk merombak ketimpangan ekonomi dan memberantas penindasan struktural. Menurutnya, zakat adalah alat revolusioner Islam dalam menciptakan tatanan masyarakat yang bebas dari eksploitasi dan kesenjangan sosial. Sedangkan menurut Muhammad Quraisy Shihab, dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab memaparkan bahwa zakat adalah mekanisme spiritual dan sosial. Ia menekankan bahwa zakat menyucikan jiwa dari cinta dunia dan menyuburkan harta yang dimiliki. Dalam konteks ekonomi, ia melihat zakat sebagai sistem sirkulasi kekayaan yang mencegah stagnasi ekonomi dan menjamin kesejahteraan komunitas. Menurut beliau, keberhasilan zakat sangat ditentukan oleh kepercayaan masyarakat dan profesionalisme pengelolaannya. Adapun menurut Profesor Dr. Didin Hafiduddin, Didin menekankan pentingnya zakat sebagai pilar ekonomi Islam modern. Ia memandang zakat sebagai bagian dari sistem pembangunan umat secara berkelanjutan. Dalam berbagai tulisannya, ia menyebut bahwa zakat mampu mengurangi kemiskinan, meningkatkan kualitas hidup umat, dan menjadi alternatif terhadap sistem kapitalis yang menindas. Zakat menurutnya harus dikelola secara transparan dan terintegrasi dengan sistem fiskal nasional. Dan adapun menurut Dr. Muhammad Umer Chapra, sebagai ekonom muslim kontemporer, Chapra menganggap zakat sebagai mekanisme distribusi kekayaan dalam sistem ekonomi Islam. Ia mengaitkan zakat dengan kebijakan fiskal yang adil, dan menolak sistem yang memungkinkan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang. Bagi Chapra, zakat adalah jembatan antara kepentingan ekonomi dan nilai-nilai moral, menjadikannya fondasi bagi ekonomi Islam yang stabil, manusiawi, dan berkelanjutan. Poin selanjutnya adalah dampak zakat terhadap individu. Dari aspek spiritual,
zakat berfungsi untuk membersihkan jiwa dari sifat buruk seperti kikir, rakus, dan cinta berlebihan terhadap dunia. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103, "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." Zakat juga membersihkan harta dari unsur-unsur yang tidak baik sehingga menjadikannya lebih berkah. Selanjutnya, menunaikan zakat adalah bentuk ketaatan kepada Allah sebagai salah satu rukun Islam. Hal ini memperkuat hubungan spiritual antara individu dengan Allah dan meningkatkan rasa syukur atas nikmatnya. Serta zakat mendorong individu untuk memiliki sifat empati, simpati, kedermawanan, dan peduli terhadap sesama. Sifat-sifat ini membantu membentuk kepribadian yang lebih baik. Adapun dari aspek psikologis, yang pertama rasa tenang dan bahagia. Membayar zakat memberikan rasa damai karena telah menjalankan kewajiban agama sekaligus membantu orang lain. Hal ini menciptakan ketenangan jiwa bagi muzaki, pembayar zakat. Yang terakhir, menghilangkan ketergantungan pada harta. Zakat mengajarkan bahwa harta hanyalah titipan Allah sehingga mengurangi rasa takut kehilangan atau kecenderungan berlebihan terhadap materi. Dan aspek yang terakhir adalah aspek material. Zakat dapat menjadi berkah untuk harta kita sebagaimana dalam hadis disebutkan bahwa harta yang dizakati tidak akan berkurang tetapi justru bertambah keberkahannya. Dan adapun manfaat bagi mustahik atau penerima zakat adalah zakat membantu penerima memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pendidikan, kesehatan, atau bahkan modal usaha untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Poin terakhir adalah dampak zakat terhadap masyarakat. Dampak yang pertama adalah mengurangi kesenjangan sosial. Zakat mendistribusikan kekayaan dari golongan kaya kepada fakir miskin sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi. Dengan adanya distribusi ini, masyarakat menjadi lebih harmonis. Yang kedua, pengentasan kemiskinan. Penelitian menunjukkan bahwa dana zakat yang dikelola dengan baik mampu mengurangi tingkat kemiskinan secara signifikan. Program pemberdayaan seperti pemberian modal usaha kecil atau pelatihan keterampilan juga membantu mustahik keluar dari lingkaran kemiskinan secara produktif. Yang ketiga, stabilitas sosial. Dengan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat miskin melalui zakat, potensi konflik sosial akibat ketimpangan ekonomi dapat diminimalkan. Yang keempat, pembangunan ekonomi. Zakat mendorong konsumsi barang pokok dan investasi produktif sehingga menciptakan lapangan kerja baru yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Dalam bentuk bantuan konsumtif, meningkatkan daya beli mustahik atas produk kebutuhan pokok. Dalam bentuk bantuan produktif, seperti modal kerja atau dana bergulir untuk usaha kecil yang memberikan efek ganda pada perekonomian. Yang kelima atau yang terakhir adalah solidaritas umat. Zakat mempererat rasa persaudaraan di antara umat Islam karena adanya kepedulian terhadap sesama anggota masyarakat. Sikap saling tolong-menolong ini menciptakan solidaritas sosial yang kuat. Adapun kesimpulannya yaitu secara individu, zakat membersihkan hati dari sifat kikir, menumbuhkan rasa syukur, serta memperkuat hubungan dengan Allah dan sesama. Di sisi lain, secara sosial zakat berperan mengurangi kemiskinan, memperkecil kesenjangan ekonomi, serta mendorong pemberdayaan masyarakat melalui bantuan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Jika dijalankan secara optimal, zakat dapat membentuk masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan harmonis. Itulah penjelasan mengenai dampak zakat terhadap individu dan masyarakat. Lebih dan kurangnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.